قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال أيضا man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhulal jannah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini. Sebelum tidur kita akan membaca kisah atau semangat anak-anak dalam agama. Salawat bersalam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena asbab perjuangan beliau, pengorbanan beliau, baik harta diri, waktu, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan untuk agama ini, maka kita bisa menikmati agama Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Kisah Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu diistimewakan karena hafalan Al-Qur'annya. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu telah menjadi yatim pada usia 6 tahun. Ia ikut berhijrah ketika masih berumur 11 tahun. Ketika perang Badar, ia mengajukan diri untuk ikut berperang, tetapi belum diizinkan. Pada perang Uhud, ia juga ikut serta tetapi dipulangkan, karena sebagaimana telah dikisahkan di atas. Kami ulangi, dipulangkan kembali sebagaimana telah dikisahkan di atas. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketika Sayyidina Samurah dan Sayyidina Rafi' radhiyallahu anhuma diizinkan ikut berperang, akhirnya ia juga diizinkan ikut serta. Selanjutnya Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu selalu menyertai setiap peperangan kaum muslimin. Dalam perang Tabuk, pada mulanya bendera Banu Malik dipegang oleh Sayyidina Ammarah radhiyallahu anhu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bendera itu dan menyerahkannya kepada Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu. Terlintas di dalam pikiran Sayyidina Ammarah radhiyallahu anhu, mungkin ia telah melakukan suatu kesalahan sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Ia bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang mengadukan aku kepadamu?" Beliau menjawab, "Tidak. Ini semata-mata karena Zaid lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada kamu. Disebabkan hafalan Al-Qur'an, maka akhirnya Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu diutamakan untuk membawa bendera." Dari kitab Usudul Ghobah. Faidah, telah menjadi kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengistimewakan orang yang memiliki keutamaan agama meskipun dalam urusan perang, padahal tidak ada hubungan antara pertempuran dengan kelebihan hafalan Al-Qur'an. Namun karena hafalan Al-Qur'an seseorang itu lebih banyak, beliau telah memberikan bendera itu kepadanya. Baginda Rasulullah SAW sangat memperhatikan hal ini dalam setiap perkara, sehingga ia jika ada beberapa orang yang meninggal dunia dan terpaksa dikuburkan di satu tempat, maka orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kuburnya, sebagaimana yang terjadi di dalam perang Uhud. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu diistimewakan karena ia hafalannya lebih banyak. Jadi baginda Nabi ini memberikan contoh kepada kita semua. Barang siapa yang hafalan Al-Qur'annya ini lebih banyak, maka dalam hal apapun, baik urusan perang,
urusan apapun, segala urusan, maka oleh baginda Nabi diistimewakan. Maka itu menandakan betapa pentingnya hafalan Al-Quran. Nah, maka dalam hadis yang lain, barang siapa ini hafal Al-Quran, maka nanti di hari kiamat ia akan dipakaikan mahkota dari intan berlian mutiara, mahkota raja, dan dia pun akan bisa mengangkat, mensyafati orang tuanya. Orang tuanya pun nanti tiba-tiba dipakaikan mahkota, asbab anaknya ini hafal Al-Quran. Ini menandakan orang yang mau belajar Al-Quran pasti akan dimuliakan, baik dunia maupun akhirat. Meskipun kadang dunianya kelihatan susah, sengsara, tapi dalam hatinya Allah kasih bahagia. Karena Allah ini bisa membahagiakan, tidak harus dengan harta. Karena patokan bahagia ini tidak selalu pada harta. Yang hartanya banyak, hari ini nggak bisa tidur banyak, harus minum obat tidur baru bisa tidur. Padahal hartanya miliaran, triliunan. Tukang becak nggak punya duit, ngorok di pinggir jalan. Ya itulah, itu menandakan bahwa Allah ini kuasa membahagiakan makhluknya dalam setiap keadaan. Allah bisa membahagiakan makhluknya dengan harta maupun tanpa harta. Nah, karena memang Allah ini kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Mungkin itu kisah yang kita baca pada malam hari ini. Insya Allah besok kita baca satu kisah lagi. Di setiap sebelum tidur kita adakan taklim akhir, kita membaca Hayatus Sahabah, kisah-kisah sahabat. Kenapa kita baca kisah-kisah sahabat? Karena sahabat ini adalah orang-orang yang telah sukses baik dunia maupun akhirat. Maka apabila kita ingin sukses, maka kita harus meniru-niru para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.